warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Puspia Nurfania, NIM 19063110019. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Praktikum Teknik Animasi, di mana ada 3 soal. Yang pertama itu kita harus menjelaskan tentang tools-tools yang ada di Blender. Yang kedua kita mengaplikasikan modifier subdivision surface dan juga mirror. Dan yang ketiga kita membuat sebuah objek terserah. Itu mungkin langsung saja kita buka aplikasi Blender. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Blender. Di sini saya menggunakan aplikasi Blender 3.0.1. Nah, di sini sudah ada tampilan kubus seperti itu, objek kubus. Biasanya itu kalau pertama kali buka aplikasi Blender pasti langsung ada kubus di tengah-tengah sini seperti itu. Jadi tools-toolsnya itu ada banyak sekali di sini. Untuk bagian atas ini, file, edit, render, windows, have, layout, modeling, dan lain-lain, itu merupakan info window. Jadi yang di atas ini merupakan info window, dimana jika kita samakan dengan Microsoft Word atau Excel, ini merupakan bagian atas dari Microsoft Word seperti itu. Sama halnya seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada toolbox. Dimana ini ada select box. Select box itu untuk menyeleksi objek. Dan ini ada kursor. Kursor itu menunjuk objek. Ini kursor. Nah, ini untuk memindahkan objek. Move memindahkan objek. Ini rotate itu mengubah posisi objek. Merotasi. Rotate kan bahasa Inggris ya. Rotate itu merotasi objek. Itu scale itu memperbesar dan memperkecil, memanjangkan atau memperlebar objek sesuai sumbu. Sedangkan ini transform itu mengubah secara tidak terstruktur seperti itu. Ini toolbox, ini info window. Selanjutnya ini terdapat 3 sumbu, yakni X, Y, dan Z. X itu tanpa samping, Y itu tanpa atas bawah, Z itu tanpa depan belakang, seperti itu. Lanjut, bagian pojok ini ada viewport, di mana pandangan kita terhadap Blender. Ini ada kamera, ada objeknya, ada light. Kamera ini light itu lampunya ada di sini. Nah, dan objeknya kubus ada di tengah ini. Selanjutnya tuh ini terdapat ini viewport shading. Viewport shading itu terlihat kerangkanya saja, objeknya terlihat kerangkanya saja. Jika kita pencet ini sebelahnya, itu sudah dalam bentuk kerangka kubus tapi tidak diberi warna. Sedangkan ini bisa diberi warna, nanti jika diberi warna itu terlihat. Kalau memakai ini itu tidak terlihat warnanya. Kalau ini bisa ke bentuk nyata seperti itu, bisa terlihat seperti nyata.
bentuknya, objeknya. Dari segi warnanya, bentuknya itu terlihat nyata kalau memakai ini. Dan selanjutnya ini zoom in, zoom out. Lalu ini move the view, memindahkan objeknya. Dan juga ini melihat objek dari kamera, seperti itu. Nah, dari kamera seperti ini akan terlihat objeknya. Selanjutnya itu ada di sini ada properties di mana kita dapat mewarnai objek, terus memberikan efek pada objek, modifier nih banyak sekali. Ada mirror, ada subdivision yang kita akan praktekkan bentar lagi. Dan juga di bawah ini ada timeline. Nah, timeline ini berfungsi untuk jika kita membuat animasi, kita langsung bisa play di sini. Gerakan animasinya itu bisa terlihat di sini, bisa diatur di sini. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan tools dari Blender-nya. Kemudian kita aplikasikan modifier subdivision surface sama mirror, dimana awalnya kita harus mengaktifkan emulate numpad agar shortcut dari keyboard kita itu berfungsi. Kita klik edit, preference, dan juga emulate numpad, tulisannya emulate numpad. Nah, ini kita aktifkan, sudah diaktifkan ya sama saya. Jadi kita aktifkan, jika tidak dicentang, segera dicentang biar shortcut dari keyboardnya berfungsi, biar mempermudah kita untuk membuat objek di Blender. Kemudian kita hapus terlebih dahulu, kita tekan X dan delete, X dan delete. Nah, kita akan menerapkan modifier subdivision surface dulu ya. Kita klik Shift A, kemudian ini. Nah, di sini terlihat lingkaran ini kasar ya. Jadi fungsinya dari subdivision surface ini memperhalus objek. Jadi kita klik di bagian sini, di bagian sini, modifier properties, lalu add modifier, kita cari subdivision surface. Nah, terlihat lebih halus dari sebelumnya. Kalau kita ingin memperhalus lagi, kita bisa menaikkan angkanya. Nah, semakin halus permukaan dari si lingkaran ini. Jadi, fungsi dari modifier subdivision surface adalah memperhalus sebuah objek. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita akan menerapkan modifier mirror, dimana saya akan membuat objek. Ini sudah include bersama nomor 3. Jadi kita buat objek, kita klik keyboard Shift A, lalu kita pilih cube, kita klik S, tekan S, lalu ditunggu set, kita titikkan, kemudian kita tidak terlihatkan dulu bolanya, lalu kita besarkan S di seperti ini, kemudian kita klik S lagi di Y biar memanjang, kurang lebar sedikit, nah kurang panjang.
kita lebarin dulu di Y. Kita akan membuat sebuah rumah, objek rumah. Setelah itu kita tab masuk ke edit mode, kita Ctrl R untuk membuat garis perpotongan. Kemudian kita pilih face select, kita extrude ke atas. Ctrl Z, kita lihat dari tampak sini saja. Cukup segini. Lalu kita select lagi di bagian atas, kita back select, kita pilih lalu kita tekan ES untuk membuat atapnya. Kemudian kita extrude sedikit. Nah, kemudian kita buat perpotongan di atas atapnya. Dengan Ctrl R ya. Kemudian kita select bagian sini, kita kontrol agar bisa terselect yang kita inginkan. Lalu di bawahnya jangan lupa, di bawahnya lagi itu lagi kita select. Kemudian setelah terselect semua yang diinginkan bagian tengah ini, kita tekan G pada keyboard, lalu kunci di skala Z. Sudah terlihat rumahnya, objek rumahnya. Lalu kita akan membuat pintu. Di bagian tengah kita Ctrl R, lalu juga Ctrl R. Nah, kemudian di sini juga Ctrl R. Kemudian kita face select bagian pintu ini. Kemudian kita extrude ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat jendela dengan Ctrl S lagi. Kemudian kita face select bagian ini, kita extrude terlebih dahulu, extrude sedikit saja, lalu kita ESC. Nah, kemudian kita ke dalam
sepertinya terlalu tebal. Kita dulu, lalu kita RS, kita kecilkan, lalu kita extrude ke dalam seperti ini. Lakukan hal yang sama di jendela sebelahnya. Kita kemudian ES ke dalam, kemudian kita extrude ke dalam sedikit. Kemudian setelah itu kita akan membuat pagar di depan rumah dengan Ctrl R lagi di bagian sini, lalu Ctrl R di bagian samping, kemudian Ctrl R juga di bagian samping. Nah, kemudian kita akan menerapkan modifier mirror. Kita klik di sini, lalu kita cari mirror. Nah, kita akan mengubahnya di Y ya, sumbu Y. Nah, di mirror akan seperti ini. Jadi kita select bagian sini dan kita extrude. Otomatis yang di sebelahnya itu juga ke extrude karena sudah di modifier mirror. Jadi kita tidak perlu menambahkannya 2 kali. Jadi langsung otomatis seperti itu fungsi dari modifier. Mempermudah kita menambahkan sebuah objek yang sama. Seperti itu. Dan kita buat perpotongan lagi di sebelah sini. Lalu kita select bagian sini, kita extrude. Nah, otomatis ini ke extrude ya. Otomatis sama gitu. Nah, lalu kita buat lagi garis pepotongannya. Jadi modifier mirror ini sangat mempermudah kita jika ingin membuat objek yang sama. Ctrl Z ini salah. Lalu kita extrude di bagian bawah. Saya select dulu, kita extrude ke bawah. Ini adalah objek rumah yang menggunakan modifier mirror seperti itu. Mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.